melaksanakan kegiatan evaluasi, sehingga memang betul-betul kita membutuhkan, Pak, membutuhkan orang yang ahli di bidang itu, membutuhkan pakar yang perlu dihadirkan, agar mungkin juga ada informasi-informasi baru, ada kebijakan baru yang berkaitan dengan evaluasi program. Barangkali ini, Pak, yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Dan saya sangat berharap sekali lagi mahasiswa bisa mengikuti semuanya dan sangat berharap juga mudah-mudahan kalau memang masih ada kelanjutannya ya Bu Hesti bisa dilanjutkan pada sesi berikutnya pada masa yang akan datang. Barangkali seperti itu Pak Samsudin Prasetyo. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Makasih banyak atas Gimana? Saya ganti nama hadirnya, dah. atas kesediaannya. Mohon maaf ini Pak. Memang ya tahu sendiri kan UIN itu di bawah Kemenak ya. UIN itu kan Bapak tahu persis bagaimana real kondisinya sehingga memang saya mengamanahkan kepada para dosen kalau bisa cari deh yang mau membantu kita yang tidak ada efek finansialnya seperti itu Pak. Ini saya malu sebenarnya ngomongnya itu ya. Dan memang rata kami begitu Pak. Kenal si ini minta jadi dosen tamu, sini minta dosen tamu supaya wawasan kami bertambah, tetapi juga tidak membuat apa namanya finansial dari universitas itu bertambah pengeluarannya, begitu. Es pisang hijau tuh Mas. Ini aja Pak, nanti saya lama-lama jadi agak ngaco Pak. Baik, makasih banyak semuanya. Tolong diikuti dengan sama ya. Mungkin nanti tolong Bu Esti ada tagihannya Bu, supaya serius mereka gitu. Ini saja barangkali. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muarif sambutannya. Ya, semoga tetap semangat ya Pak Syam untuk terus bersharing ke kita semua ya, terutama teman-teman mahasiswa di UIN ini. Jadi bisa, kalaupun tidak ada ini ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi amal jariah gitu kita semua. Insya Allah itu lebih panjang ya pahalanya. Oke, untuk mengefektifkan waktu ya, kita persilahkan kepada Bapak narasumber, Pak Samsudin Prasetya, untuk bisa menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suaranya, Pak? Waalaikumsalam. Ya. Kedengaran ya teman-teman ya? Sebelumnya, Jelas Pak. kedengaran ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Muarif yang telah me- menginisiasi melalui Bu Hesti untuk mengadakan semacam kuliah tamu ya Pak di kampus. Dan menurut saya pribadi yang lama berkecimpung di Kemenak, ini sebuah langkah bagus gitu Pak untuk pendidikan jangka panjang. Karena artinya mudah-mudahan ya sebagian besar orang menganggap bahwasanya tidak selalu kemudian soal materi dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa saling membantu, kemudian saling berkolaborasi demi peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam dan lebih kecil lagi mungkin di teman-teman di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Pak Muarif selaku Kaprodi dan juga Bu Hesti selaku dosen pengampu di mata kuliah evaluasi kebijakan, evaluasi program ya, Bu ya. Oke, oke. Mohon izin Pak Muarif, saya mencoba menampilkan uh, layar untuk share screen. Ya. Hmm. Sudah belum? Udah. Sudah Pak ya? Sudah, Sudah sudah. Oke, terima kasih. Baik, Pak Muarif, mungkin sebelum saya memulai
sedikit sharing tentang perencanaan dan evaluasi program pendidikan Islam. Sebenarnya ini kali kedua, Pak. Kali kedua saya berkesempatan apa ya, mengisi sesi sharing session dengan Bu Hesti. Kali pertama ketika saya masih menyelesaikan studi tahun 2002 di Melbourne 2 tahun lalu. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dan memang gelarnya gitu Pak, terlalu panjang Pak. Jadi ya karena gelar dari sana ya saya terima saja. Dan alhamdulillah juga sudah selesai yang kuliah di Gajah Mada Pak. Jadi memang program double degree. Mudah-mudahan nanti ada sisipan-sisipan tentang apa, Bu Esti minta sisipan tentang bagaimana bisa lebih berprestasi dalam bidang pendidikan, khususnya mencari beasiswa dan sebagainya untuk teman-teman. Baik Pak, mohon izin saya mulai materinya pada hari ini. Seperti yang dibaca, perencanaan dan evaluasi program. Jadi pada intinya dalam makalah ini terbagi dua. Yang pertama adalah tentang perencanaan sendiri, yang kedua adalah evaluasi program. Dan keduanya merupakan satu satuan yang tidak terpisahkan, Pak. Jadi seperti sebuah siklus. Kalau dalam manajemen pembangunan, ini gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi yang kuning itu perencanaan atau planning. Kemudian setelah planning ada budgeting, kemudian diimplementasikan atau pelaksanaan, baru kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ini sebenarnya prinsip-prinsip manajemen yang sudah diterapkan secara umum. Dan pemerintahan pun termasuk Kementerian Agama menerapkan prinsip-prinsip manajemen perencanaan pembangunan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kemudian tentu saja sebuah perencanaan biasanya diawali dari 5W 1H, Pak. Nah, sebenarnya teman-teman mahasiswa bisa apa ya, berlatih atau mencoba membuat semacam program. Sejatinya mirip teman-teman kawan-kawan sekalian, seperti kalau teman-teman sekalian membuat semacam perencanaan kegiatan di kampus yang mungkin mengadakan sebuah seminar, simposium dan sebagainya. Ini mirip, cuma skalanya kalau pemerintahan lebih besar, kemudian lebih formal, dan ada dukungan anggaran yang kemudian dipertanggungjawabkan secara berkala kepada kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan khusus. 5W1H ini when, where, who, what, why, dan how. Ini bisa dielaborasi lebih jauh untuk bisa melihat apa sebenarnya tujuan-tujuan dari perencanaan program yang ditetapkan atau coba diimplementasikan oleh pemerintah. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, saya geser. Ini penjelasannya, what itu apa, kemudian why itu apa, when itu apa, where itu apa, who, dan how. Jadi pada intinya adalah semua apa ya, semua program baik pemerintah maupun sektor swasta pasti punya 5W1H ini, sehingga kemudian program yang dijalankan mempunyai dampak atau punya efek yang signifikan kepada masyarakat luas. Dan tentu saja kalau pemerintah lebih non-profit oriented, beda dengan sektor swasta ya. Kemudian, nah khusus kalau untuk pemerintah ya, karena pemerintah itu adalah apa ya, sebuah institusi yang memegang mandat dari rakyat atau dari masyarakat, kemudian dipadu-padankan dengan visi misi presiden antara RPJMN atau rencana jangka panjang yang sudah ditetapkan oleh para penyusun kebijakan teknokratik, kemudian digabungkan dengan kebijakan politik, maka kemudian disatukan biasanya di tahun politik untuk menjadi sebuah rencana program yang kemudian biasanya diturunkan dalam bentuk rencana kerja, kemudian APBN, anggaran pendapatan itu budgetingnya, kemudian tugas dan fungsi tiap lembaga termasuk Kementerian Agama, kemudian outputnya apa,
kemudian ada outcome-nya. Dan biasanya output itulah isi dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang biasanya diselenggarakan oleh Kementerian Agama, atau dalam hal ini kalau eselon 1 di kita adalah Ditjen Pendidikan Islam. Kalau outcome sendiri itu adalah apa dampak yang dirasakan oleh program yang digulirkan oleh pemerintah. Misalkan kalau dalam hal ini adalah eselon 1 Pendis atau Pendidikan Islam membuat program pengentasan, bukan pengentasan, pemenuhan program wajib belajar 13 tahun katakanlah. Nah, berarti masuk di output itu, di dalam program itu, baru kemudian nanti bisa diukur sejauh mana capaian 13 tahun, target 13 tahun wajib belajar itu bisa dipenuhi oleh Kementerian Agama bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan misalkan. Kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh berapa juta siswa, oleh berapa juta guru. Kemudian selanjutnya, plan itu ya kita punya rencana, kemudian kita tuliskan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu atau goal-goal tertentu. Ini dasar hukum, nanti teman-teman bisa baca ya di slide-nya ya. Ini saya coba tabulasi dari berbagai sumber untuk dasar hukum peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan evaluasi program. Lumayan banyak ternyata dasar hukumnya, Mbak, untuk perencanaan dan evaluasi. Oke, ini saya agak percepat untuk dasar hukum. Nanti bisa ditelisik lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, untuk perencanaan dan penganggaran sendiri, kalau dari pemerintah, karena biasanya diambil dari APBN, kalau tingkat pusat, kalau tingkat daerah itu dari APBD. Dan biasanya kita punya siklus per tahun, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan anggaran, kemudian pencatatan hingga ke pemeriksaan. Dan tahun Januari sampai Juni ini beririsan antara tahun berjalan maupun tahun yang akan datang. Sebagai contoh, perencanaan penganggaran Januari sampai Juli tahun 2024 untuk 2025. Kemudian Agustus November penetapan APBN tahun 2024 untuk APBN 2025. Kemudian sebagai contoh untuk pemeriksaan Januari dan Desember tahun anggaran tahun 2024 diperiksa di tahun 2025. Begitu. Jadi selalu ada irisan antara tahun berjalan dengan tahun yang akan datang atau tahun sebelumnya. Nah, ini adalah proses penyusunan atau perencanaan anggaran. Biasanya kalau di pemerintahan itu karena sudah ada data-data sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, maka kita punya data awal atau baseline. Nah, baseline ini menjadi acuan atau patokan untuk menetapkan program di tahun berikutnya atau perencanaan program di tahun berikutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada inisiatif baru, itu yang daun berwarna biru. Misalkan ada usulan-usulan kegiatan baru yang bagus untuk pembangunan, maka bisa disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini, kepada Presiden, kemudian dibahas oleh DPR. DPR per komisi biasanya. Baru kemudian ada penyesuaian, seperti yang ketiga ini ya, daun hijau, biru, dan kuning. Baru kemudian setelah penetapan ada hasil-hasil yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan juga legislatif. Biasanya dibagi tiga setiap tahun itu untuk perencanaan program dan anggaran. Untuk pagu indikatif itu biasanya bulan Mei, kemudian anggaran itu biasanya bulan Agustus, bertepatan dengan nota persetujuan DPR dan disampaikan Presiden pada tanggal 17 Agustus